Shalom, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Sumut Medan. Mari sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Siapkanlah hati kami ya Allah untuk menerima firman-Mu. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara-Mu, agar sungguh-sungguh kami mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Amin. Ya, sesuai dengan leksionari harian, maka bacaan hari ini diambil dari Mazmur 3, Habakuk 2 ayat 5-11, dan 1 Yohanes 5 ayat 1-5 disambung ayat 13-21. Dan menjadi nas kita adalah 1 Yohanes 5 ayat 4a. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Era pasca kekristenan. Kekristenan sekarang sudah mulai ditinggalkan. Begitulah yang terjadi di sebagian belahan dunia. Dan seakan ketakutan dengan hal ini, maka juga sebagian orang Kristen juga akhirnya mulai seakan bergejolak. Mereka mulai mengupayakan supaya mengembalikan kekristenan, memulihkan kekristenan dengan cara-cara yang seakan-akan sama duniawinya, dengan cara-cara menghalalkan paksaan, menghalalkan kekerasan. Ya, namun sungguhkah itu yang dikatakan sebagai yang mengalahkan dunia? Ya, kalau kita melihat bacaan kita pada saat ini, tentu bukan demikian. Dalam bacaan 1 Yohanes jelas dikatakan bahwa mengalahkan dunia itu bukan dengan paksaan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan iman kepada Yesus Kristus anak Allah, dan juga dengan kasih yang sungguh-sungguh bersumber dari Allah. Dan inilah yang diwujudkan ketika orang sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus sebagai anak Allah. Orang sungguh-sungguh memiliki kasih, memancarkan kasih satu dengan yang lain, kasih yang bersumber dari Allah. Ketika anak-anak Allah saling mengasihi, dan mereka merasa cukup dengan kasih Allah yang mereka alami, maka tidak akan mereka terpikat dengan dunia, dan tidak perlu mereka ketakutan terhadap arus dunia. Walaupun dunia bergejolak, walaupun seakan dunia menang, tetapi tetap mereka jalan terus dengan iman kepada Yesus Kristus anak Allah, dan juga tetap kasih mengasihi dengan kasih yang kualitas yang melebihi kasih dunia pada umumnya. Memang tidak selamanya seakan-akan kekristenan itu berjaya. Bukan tanpa pergumulan. Ada saatnya seperti pemazmur kita juga harus meratap, berteriak kepada Tuhan, ya Tuhan, betapa banyaknya musuh yang mengepung aku. Betapa orang-orang fasik seakan-akan berjaya. Tetapi tetap pada akhirnya kita diingatkan juga bagaimana visi dari seorang Nabi Habakuk. Ketika memang orang-orang yang berbuat jahat, yang berbuat fasik, yang seakan menggusur kekristenan, yang seakan meniadakan kebenaran, tidak lagi memberi tempat bagi kebenaran itu pun, tapi akhirnya mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Dan bahwa pada akhirnya memang kebenaran, keadilan itulah yang menang. Ya, dan kalau saat ini kita masih dalam bulan keluarga, maka seharusnya lah kita mulai dalam keluarga kita saling meyakinkan akan kebenaran Allah itu. Kita tetap bersandar, menguatkan di dalam iman kepada Yesus Kristus anak Allah. Kadang-kala ada kalanya iman itu berwujud, kita berseru bersama-sama, meratap bersama-sama mengenai bagaimana seakan-akan kekristenan semakin digilas oleh zaman. Tetapi juga pada akhirnya kita juga tetap diperlengkapi dengan visi bahwa memang akan ada kemenangan bagi orang-orang benar yang hidup bukan dengan membusungkan dada, tapi dengan mengandalkan Tuhan, dengan mengandalkan Kristus yang sendirinya telah mengalahkan dunia. Dan tentu saja pada akhirnya kita akan berjaya, walaupun bukan seperti yang dunia janjikan, tapi kejayaan yang jauh sebelum melampaui akan pengertian kita. Ya, mari menjadi keluarga yang mengalahkan dunia dengan iman kepada Yesus Kristus anak Allah, dan dengan kasih yang berasal dari Allah.
Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalahkan dunia. Biarlah kami sungguh-sungguh yakin akan hal itu, dan kami tetap bersandar kepada-Mu. Dan juga biarlah kami tidak perlu tergoda untuk melakukan paksaan, melakukan kekerasan, atau bentuk ketakutan sedemikian. Tapi sungguh meyakini bahwa di dalam Dikau kami sudah sedang akan dimenangkan. Dengar kiranya doa kami ini ya Kristus, sebab Engkaulah anak Allah yang bersama Allah Bapa dan Roh Kudus hidup dan memerintah untuk selama-lamanya. Amin. Oke, shalom bagi kita semua. Tuhan memberkati.